Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga, NIM 1910416905. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen Adi Musarid, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen minggu kemarin. Pertanyaan yang pertama itu, jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Jawabannya, bisnis domestik merupakan kegiatan bisnis yang aktivitasnya hanya di lingkungan dalam negeri, sedangkan bisnis internasional adalah bisnis yang aktivitas kegiatannya lewat batas-batas negara. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Jawabannya, karena bisnis internasional ini banyak organisasi besar, dalam kurung mungkin tempat kita belajar atau bekerja, telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Jawabannya, orientasi manajemen adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia. Manajemen juga harus mempunyai pandangan dunia ke arah wilayah regional dan akan sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris atau kombinasi dari keduanya. Untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional tersebut? Di sini saya mengambil satu contoh, itu PT Produk Inaco. Karena untuk sekarang produk Inaco ini sudah menjadi produk global yang bisa diterima oleh dunia karena kualitas produk dan inovasi yang terus dilakukan. Untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan sejarah bisnis internasional. Di sini saya akan menjawab sejarahnya. Sejarahnya itu, sebelum Masehi, pedagang Yunani, Venezia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan yang baru dibentuk dan mendirikan cabang di luar negeri di seluruh Asia. Untuk pertanyaan yang keenam, jelaskan apa itu etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Jawabannya, etnosentris berasumsi bahwa negara asalnya lebih unggul dibandingkan negara lain di dunia. Sedangkan polisentris disebut sebagai multilokal, lebih merupakan adaptasi dari paham etnosentris. Meskipun aktivitas bisnis organisasional mereka telah melebar ke beberapa pasar luar negeri. Regiosentris hampir mirip dengan polisentris, namun organisasi polisentris tidak hanya mengakui adanya perbedaan sifat spesifik pada pasar luar negeri, akan tetapi juga merasakan adanya sejumlah kesamaan dari masing-masing pasar luar negeri. Yang geosentris itu, dia akan memperlakukan semua pasar luar negeri sebagai suatu kesatuan yakin sebagai pasar global. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah.
Saya ucapkan sekian dan terima kasih.